Saya Deborah Mesilia dari kelas 1F Ilmu Psikologi akan merepresentasikan materi mengenai konsep dasar berpikir. Selamat menyaksikan. Akal adalah potensi rohania yang memiliki berbagai kesanggupan seperti kemampuan berpikir, menyadari, menghayati, mengerti, dan memahami. Jadi, pemikiran, kesadaran, penghayatan, dan pengertian, serta pemahaman semuanya merupakan istilah yang berarti bahwa kegiatan akal itu berpusat atau bersumber dari kesanggupan jiwa yang disebut dengan intelijensi. Intelijensi sendiri mempunyai kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran atau penemuan dan menciptakan pemikiran dengan cepat. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan dalam diri, yang berupa pengertian-pengertian. Kegiatan berpikir belum dapat dimasukkan sebagai bagian dari kegiatan ilmiah, kecuali ia memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang disebut sebagai pola pikir. Tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai berpikir ilmiah, dan begitu pula kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir alamiah, seperti penalaran tentang panasnya api yang dapat membakar jika dikenakan kayu. Yang kedua, berpikir ilmiah. Misalnya, dua hal yang bertentangan dengan penuh tidak dapat sebagai sifat hal tertentu pada saat yang sama dalam satu kesatuan. Yang ketiga, berpikir autistik. Contohnya menghayal, fantasi atau wishful thinking. Yang keempat, berpikir realistik. Ini dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata, biasanya disebut dengan nalar. Ciri-ciri berpikir ilmiah. Yang pertama, pendapat atau tidaknya melakukan penelitian. Yang kedua, pendapatnya sesuai kebenaran. Yang ketiga, terdapat data-data atau bukti dalam menunjukkan hasilnya. Yang keempat, tidak berdasarkan perkiraan atau hanya sekedar pendapat. Dalam berpikir ilmiah memiliki manfaat. Yang pertama, seseorang yang selalu berpikir ilmiah tidak akan mudah percaya terhadap sesuatu. Yang kedua, pendapatnya akan dipercaya dan diterima orang lain. Dan yang ketiga, dalam memecahkan masalah tidak dengan emosi. Jadi, berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang, yang berupa pengertian-pengertian. Dalam berpikir juga terdapat kegiatan meragukan dan memastikan, merancang, menghitung, mengukur, mengevaluasi, dan sebagainya. Baiklah, cukup sekian representasi materi mengenai berpikir dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Created using Powtoon.